Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha segala-galanya. Patutlah kita pada hari ini tetap selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bernafas, dan yang terpenting kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih tetap bisa beraktivitas, menjalani kegiatan, menjalani kehidupan kita untuk tetap berkarya, belajar, dan yang terpenting adalah kita tetap semangat, bahagia, menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, dengan penuh karya, dan tetap berprestasi dalam bidang apapun, dalam bentuk apapun, sekecil apapun, kita wajib supaya kita tetap menjadi manusia-manusia yang terbaik di dalam kehidupan ini. Dan tak lupa, saya selalu berdoa semoga sobat mahasiswa sekalian selalu diberikan oleh Allah kesehatan, keluasan ilmu, keluasan berpikir, keluasan hati, kebijaksanaan. Karena dengan keluasan ilmu, keluasan berpikir, keluasan hati, dan kebijaksanaan, maka kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Sebesar apapun cita-cita kita, impian kita, jika kita tetap diberikan oleh Allah keluasan ilmu, keluasan hati, keluasan berpikir, insya Allah semuanya itu akan bisa tercapai. Dan sebesar apapun masalah kita, yakinlah bahwa Allah selalu bersama kita. Ketika kita tetap berusaha, maka Allah akan memberikan jalannya. Alhamdulillah, sobat mahasiswa sekalian, ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-7 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Digital. Nah, pada pertemuan ke-7 di sini kita akan membahas tentang Supply Chain Management. Dan ini tentunya ilmu ini adalah ilmunya teman-teman pada bidang studi manajemen. Saya akan share materi saya, apa sih sebetulnya Supply Chain Management itu? Ya. Materi ini juga sudah saya share melalui e-learning ya. Jadi, Supply Chain Management ini amat penting nanti peranannya pada pengembangan sistem informasi manajemen digital, khususnya pada kita, di mana kita semua ini adalah orang-orang yang menggeluti keilmuan di bidang manajemen. Ya. Apa supply chain management itu? Jadi supply chain management itu merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan mulai dari perolehan bahan baku, kemudian pada proses produksi, sampai dengan distribusi produknya kepada konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan efektif serta hemat biaya. Jadi yang perlu kita tekankan pada teman-teman mahasiswa sekalian, Anda ada di jurusan manajemen. Jurusan manajemen itu titik tumpunya, kata kuncinya, ilmu manajemen itu membuat segala sesuatu itu bisa dicapai tujuannya secara efektif dan efisien. Efektif berarti tepat sasaran, efisien berarti tepat penggunaan, tepat pemanfaatan, tepat operasional, yang ukurannya biasanya memang hemat dari sisi waktu dan biaya. Nah, kemudian tujuan dari supply chain management itu sendiri apa? Jadi kita tahu bahwa supply chain management tadi merupakan rangkaian kegiatan untuk merencanakan, mengendalikan, menjalankan arus produk mulai dari perolehan bahan baku sampai kepada tangan konsumen akhir. Berarti supply chain management itu memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Jadi bagaimana keberadaan supply chain management itu benar-benar bisa menjadi salah satu daya saing
Ingat, kalau kita ngomong daya saing, berarti daya saing secara generik itu kalau larinya tidak ke cost leadership, dia larinya ke diferensiasi atau keunikan. Nah, supply chain management ini peranannya ada di mana? Ya, peranan utama supply chain management itu memang bagaimana dengan supply chain management itu perusahaan bisa meminimize biayanya sehingga secara cost leadership, secara kepemimpinan biaya, perusahaan bisa menciptakan biaya operasi atau biaya produksi yang lebih murah. Ya kan? Dan ini biasanya perusahaan akan melakukan banyak strategi bisnis. Nah, khususnya dalam kaitannya dengan sistem informasi manajemen digital, maka penggunaan perangkat lunak itu diharapkan nantinya dapat membantu keberadaan supply chain management itu benar-benar bisa mencapai tujuannya, yaitu tadi tujuannya untuk menciptakan efisiensi dari operasional, dari aktivitas, dari produksi, ya kan, sampai pada konsumen tangan akhir secara efisien, berarti secara cost leadership, secara biaya itu dia menjadi murah, ya kan, sehingga nantinya harganya secara daya saing harganya juga bisa lebih kompetitif. Nah, seringkali orang mengaitkan, bahkan kita seringkali mengaitkan supply chain management itu dengan logistik. Padahal supply chain management dengan logistik itu berbeda. Ya. Nah, bedanya di mana? Bedanya di mana supply chain, kalau logistik itu adalah merupakan komponen dari supply chain management itu sendiri, karena dia logistik itu merupakan bagian dari manajemen rantai pasokan, di mana logistik itu ia hanya berfokus pada pemindahan produk atau barang atau material dengan cara yang paling efisien sehingga tiba di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, kalau supply chain management dia lebih luas lagi, dia lebih kompleks ya. Di mana mulai dari persiapan produksi. Mulai dari persiapan produksi di sini berarti mulai kegiatan supply chain management itu mulai memperkirakan permintaan konsumen. Ya kan? Selama kurun waktu tertentu. Sebagaimana contoh sekarang perkembangan dunia supply chain management karena adanya pandemi COVID-19 ini luar biasa, ya kan? Di mana kemudian keberadaan supply chain management ini memegang peran penting, ya kan, untuk menciptakan satu cost leadership tadi, satu efisiensi biaya. Sebagaimana salah satu contoh bagaimana kemudian konsumen itu dimanjakan, itu sebagaimana kita tahu contohnya membangun sebuah rumah sekarang itu sudah ada part of-nya, bagian-bagiannya. Ya. Anda kalau misalkan di luar negeri itu sudah tren, di Indonesia di beberapa tempat juga sudah mulai dijalankan, di mana vendor-vendor itu sudah menyediakan seperti kayak jendela, pintu rumah, itu bisa di-return, bisa ditukar gitu. Jadi ada satu desain dari satu produk tertentu, jika Anda nanti bosan dengan dengan jendela itu, Anda bisa tukar itu. Berarti itu dia sudah mulai menciptakan bagaimana supaya nanti dia bisa meng-create permintaan konsumen. Dan itu kegiatan supply chain management itu. Ya kan? Ya sama halnya sekarang banyak sekali bagaimana dealer-dealer mobil itu dia menawarkan tukar tambah mobil lama kita untuk diganti dengan mobil baru. Itu juga kegiatan supply chain management sebetulnya. Dia melakukan perakiraan permintaan konsumen, bahkan meng-create permintaan konsumen karena situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Ya kan? Setelah itu kemudian mencari sumber bahan baku yang paling murah, ya kan? Paling murah harga dan dengan harga yang kompetitif. Ya. Supply chain management kegiatannya juga sampai di situ, ya. Mulai dari situ, kemudian mengkoordinasikan upaya visibilitas di seluruh jaringan rantai pasokan, mulai dari pengelolaan gudang, mengeluarkan barang, mengambil pengepakan, cross docking, stock off name, sampai pada
mengirimnya ke tangan pelanggan, bahkan sampai jika terjadi return dari pelanggan. Itu kegiatan supply chain management, dia lebih kompleks, lebih luas dibandingkan logistik. Jadi berbeda antara supply chain management dengan logistik. Logistik itu bagian dari supply chain management. Nah, supply chain management ini sendiri, dia juga bisa menjadi satu rangkaian kegiatan yang sangat kompleks tergantung dari bisnis kita. Semakin besar bisnis, maka akan semakin kompleks pula rantai pasokan kita. Ya kan? Dan keberadaan teknologi dapat menyederhanakan dan mengoptimalkan daripada kegiatan supply chain management. Dengan teknologi, maka kita dapat mengotomatiskan seluruh proses. Ya, sebagaimana kita tahu contohnya Toyota, Astra, industri otomotif itu sekarang dia sudah membagi-bagi proses produksinya itu dengan subkon. Jadi disubkonkan sehingga nanti dia tinggal assembling, dan itu mempercepat proses, kemudian juga memudahkan untuk quality control terhadap kualitas, dan yang terpenting itu tadi menciptakan cost leadership sehingga setiap proses bisa dioptimalkan, setiap proses bisa lebih diefisienkan, sehingga nantinya perusahaan bisa biaya produksinya menjadi lebih murah, sehingga harganya nanti bisa menjadi lebih kompetitif. Jadi di sini mulai dari pengadaan barang, pengecekan stok, pengiriman pesanan, ya seperti kayak di Toyota itu first in first out, jadi ada pesanan baru produksi kemudian pengiriman terus begitu. Makanya kadang-kadang kalau produk baru kan kita harus inden ya, karena sistemnya dia FIFO itu tadi first in first out. Jadi siapa yang pesan pertama itu yang kemudian keluar. Jadi itu juga untuk mengurangi resiko di dalam logistiknya dia, di dalam penggudangan dia nanti, ya kan? Dan ini biasanya nanti akan terkait dengan sistem-sistem di dalam proses bisnis perusahaan yang lainnya. Jadi dengan otomatisasi pada proses supply chain management itu akan terkait dengan sistem informasi akuntansi untuk sistem keuangannya dan sistem informasi penjualan untuk penjualan produknya. Jadi supply chain management berdasarkan penjelasan tadi, yang pertama adalah dia sistemnya lintas fungsi. Ya. Jadi antar fungsi. Jadi tidak hanya mulai dari fungsi logistik saja, tapi mulai dari fungsi produksi. Berarti kalau kita ngomong fungsi produksi, peramalan permintaan tadi berarti hubungannya juga dengan fungsi penjualan. Ya kan? Yang semuanya itu kemudian diintegrasikan, diotomatisasikan menggunakan jaringan, dan itu merupakan dari berbagai proses bisnis serta hubungannya adalah antara pemasok, distributor, dan mitra-mitra bisnis yang lainnya. Ya kan? Jadi supply chain management ini peranannya amat vital terhadap keberhasilan sistem informasi manajemen digital, di mana peran dari sistem informasi manajemen digital terhadap supply chain management itu adalah membantu untuk mengoptimalkan keberadaan supply chain management sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Jadi supply chain management di sini dia bertujuan untuk membantu perusahaan memenuhi permintaan pelanggan dan kebutuhan pemasok. Jadi contohnya tadi, pemasok dari industri mobil itu bisa ada yang bannya sendiri, peleknya sendiri, kemudian joknya sendiri, ya kan? Nah, kemudian di manufacturingnya tinggal di assembling saja, sehingga ini juga akan memungkinkan perusahaan bisa mendesain, membangun dan menjual produknya dengan lebih cepat, efisien, dan berbiaya rendah dari para mitra bisnisnya dan prosesnya dan hubungannya atau rantai pasokannya. Jadi contoh misalkan industri otomotif, itu dia dengan adanya supply chain management, dia sudah bisa memperkirakan berapa permintaan mobil ini sampai 5 tahun ke depan. Kalau dia bisa memperkirakan permintaan, maka dia bisa memperkirakan kebutuhan bannya. Nah, ketika dia bisa memperkirakan kebutuhan banyak, maka dia bisa melakukan kontrak dengan
mitra bisnis untuk pemasok ban selama 5 tahun dengan harga yang flat given, dan ini amat sangat membantu perusahaan untuk menciptakan biaya produksi yang murah. Nah, contohnya ini Carrefour ya. Carrefour ya, otomatis dia memang sebuah perusahaan dalam kaitannya dengan retail, dia selalu membutuhkan itu tadi, supply chain management kaitannya dengan logistik, dia perlu untuk menciptakan yaitu tadi produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Nah, seringkali di dalam supply chain management itu kita nantinya akan membangun yang namanya aplikasi perencanaan rantai pasokan. Berarti ini hubungannya dengan supplier, ya kan? Jadi di sini kemudian diperkirakan permintaan dan pasokan tadi. Jadi contohnya tadi permintaan mobil, kemudian pasokan bannya. Kalau misalkan kita bisa memprediksikan permintaan mobil 5 tahun ke depan, maka kita bisa menentukan kebutuhan bannya itu sampai pada 5 tahun ke depan dengan harga flat. Ya contohnya juga kayak rokok, industri rokok. Jadi saya pernah tanya kepada kebetulan dia mahasiswa saya yang dia kebetulan bagian accounting-nya di salah satu industri rokok terbesar di Indonesia. Ternyata untuk bahan baku tembakau itu yang digunakan itu HPP, jadi tembakau yang digunakan sekarang itu adalah HPP-nya 10 tahun di belakangnya. Ya kan? Makanya kenapa industri rokok itu meskipun diberikan cukai yang cukup besar, dia dari sisi HPP masih bisa memenuhi. Ya kan? Itu salah satu contoh. Itu dari mana? Dari supply chain management. Sehingga nanti contohnya kenapa Indomaret bisa besar, ya karena dia menggunakan sistem supply chain management. Dan pastinya dia akan menggunakan sistem informasi, menggunakan aplikasi-aplikasi dalam rangka untuk membangun rantai pasokan, mulai dari manajemen persediaan, manajemen logistik, manajemen gudang, sampai distribusi, sampai ke retail, sampai pada konsumen akhir. Nah, area cakupan dari supply chain management itu apa saja? Yang pertama, pada pengembangan produk. Cakupan kegiatan di dalam pengembangan produk di sini mulai dari riset pasar, kemudian merancang produk baru, dan akhirnya melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Jadi ketika membuat desain otomotif misalkan, itu akan melibatkan supplier ban, melibatkan supplier pelek, melibatkan supplier untuk part of bagian-bagian mulai dari mungkin setir, jok yang ada di dalam mobil itu. Dan akhirnya kemudian perusahaan bisa melakukan yang namanya pengadaan. Memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen dengan jumlah skala yang lebih besar, dengan estimasi waktu yang lebih panjang, sehingga nanti itu bisa membuat harga bahan bakunya menjadi lebih murah, ya kan? Dan memonitor supply risk-nya, risiko di dalam supply daripada bahan baku dan part of bagian tadi di dalam proses produksi, dan membangun hubungan dengan suppliernya. Kemudian dari perencanaan dan pengendalian, di sini perusahaan bisa melakukan kegiatan mulai dari demand planning, perencanaan permintaan, kemudian berdasarkan perencanaan permintaan kemudian bisa diramalkan permintaan sampai sekian tahun waktu tertentu, kemudian perencanaan kapasitasnya, dan ini bisa merencanakan kegiatan produksi, kapasitas produksi, serta berapa persediaan yang harus ditanggung, yang harus disediakan oleh perusahaan. Kemudian dari sisi produksi, di sini terkait dengan eksekusi produksi, pengendalian kualitas. Nah, dari sisi distribusi, berarti di sini kita bisa merencanakan jaringan distribusinya seperti apa, penjadwalan pengirimannya seperti apa, kemudian mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman seperti apa, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Contoh sekarang untuk perusahaan retail,
bagaimana keberadaan contohnya misalkan Tokped, Lazada, Shopee yang dia menjadi satu marketplace tersendiri. Ya, kemarin kita sudah belajar di e-commerce, berarti dia C2B ya, customer to business, dan C2C, customer to customer, ya kan? Itu akhirnya kita bisa ngontrol, misalnya kayak kita beli barang di Shopee, posisi barang itu sekarang ada di mana, apa sudah mulai pengepakan, apa sudah ada di supplier, apa sudah dikeluarkan dari supplier, kemudian barang sudah diantarkan ke kurir pengiriman, sampai kita bisa ngecek kapan akan barang itu akan tiba di konsumen. Jadi itu adalah peran daripada aplikasi sistem informasi manajemen digital, ya kan, terhadap keberadaan supply chain management yang akhirnya membuat sebuah proses daripada pengiriman produk, mulai pembelian produk sampai kepada pengiriman produk, sampai kepada produk itu nyampe di tangan konsumen. Sehingga di sini ada sistem pemrosesan transaksi tadi. Jadi mulai dari, dan di dalam sistem pemrosesan transaksi itu ada sistem lintas fungsi yang memproses data dari terjadinya transaksi bisnis. Mulai dari entry data, pemrosesan transaksi, pemeliharaan database, pembuatan dokumen dan laporan, sampai pemrosesan permintaan. Contoh ya tadi, ketika kita melakukan pembelian melalui Shopee misalkan, nah kita harus download dulu aplikasinya, kemudian kita harus mengirimkan database, kita harus mengirimkan lokasi kita harus mengirimkan data-data diri kita. Nah, itu terkait dengan dokumen dan laporan tadi, sehingga nanti berdasarkan aplikasi tersebut, itu akan memappingkan bagaimana kondisi konsumen ini, kredibel tidak, ya kan? Bagaimana rekam jejak dari konsumen itu, sehingga apakah sebuah permintaan tadi bisa diteruskan, dan lain-lain. Sampai kepada nanti barang itu kita beli melalui marketplace mereka, kemudian sampai barang itu nyampe di kita. Ya, sistem pemrosesan transaksi yaitu tadi mulai pertama customer order ya, itu masuk ke dalam pos terminal, kemudian di sini masuk ke dalam transaksi file. Nah, di sini ada proses pembayaran. Nah, sekarang ada COD. Nah, COD di sini berarti ada penjaminnya. Penjaminnya siapa ya? Marketplace-nya. Kalau Shopee ya Shopee, ya kan? Nah, makanya ada beberapa konsumen ketika dia misalnya ada record, dia tidak bisa melakukan selama ini seringkali di dalam COD bermasalah, nah itu pasti payment processing-nya kan bentuknya tidak bisa COD, ya, mungkin melalui ATM banking, melalui M-banking, atau melalui Indomaret, atau melalui apa lah, ini sesuai dengan rekam jejak daripada konsumen tadi. Kemudian item diproses, nah itu dikirimkan ke inventory, jadi data penjualan, sampai kemudian ketika barang itu sudah diterima, maka ini jadi report dan jadi master file di dalam sistem pemrosesan transaksi untuk supply chain management-nya. Ini pajak juga begitu ya. Jadi ketika kita misalkan melakukan pembelian mobil, maka kita juga ada di sini tanggal pembeliannya, nomornya, dan lain sebagainya. Ini automatically, ini menjadi salah satu aplikasi bisnis di dalam proses transaksi pembelian mobil. Dan intinya bahwa ketika kita ngomong supply chain management, itu semuanya adalah sistem lintas fungsi perusahaan. Jadi sistem kerjasama perusahaan di sini merupakan sistem yang digunakan untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar anggota tim bisnis dan kelompok kerja. Ya, alat-alat untuk kerjasama perusahaan di sini yaitu tadi yang sudah kita pelajari di sebelumnya, ya kan, elektronik bisnis, ya kan, kemudian e-commerce, kemudian ada melalui perangkat lunak, perangkat keras, lah itu semuanya. Di mana alat komunikasi elektronik ini bisa melalui email, pesan instan, pesan suara, fax, kemudian aplikasi melalui web, melalui marketplace, ya. Kemudian untuk memastikan juga misalkan contohnya hubungannya dengan pelanggan itu bisa secara personal touch, dengan supplier, dengan kita bisa melakukan alat konferensi melalui elektronik,
ya seperti kita sekarang ini melalui Google Meet, ya kan. Kemudian alat manajemen kegiatan kerjasama juga bisa membuat kalender dan jadwal, manajemen tugas, sistem aliran kerja, berbagi dokumen, dan manajemen pengetahuan. Maka di dalam sistem contohnya di Google Meet, kita bisa membuat schedule. Schedule itu juga nantinya akan mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan mitra kita, dengan supplier, dengan konsumen kita. Jadi itu para mahasiswa yang bisa saya jelaskan pada topik kali ini tentang supply chain management. Monggo kalau misalkan para mahasiswa ada sesuatu yang mau didiskusikan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Mbak Ketua Kelas, Mbak Foni, mungkin ada pertanyaan dari Mbak Ketua Kelas dulu. Silakan Mbak Foni. Enggak dulu Pak, mungkin yang lainnya. Ini pertemuan terakhir sebelum UTS ya? Iya Pak. UTS-nya, nah ini, kalau saya full daring biasanya sih online, tapi saya belum dapat info dari fakultas. Mungkin Mbak Ketua Kelas biasanya selama ini bagaimana untuk ujian tengah semesternya? Apa full melalui online juga? Biasanya itu iya Pak, via online semuanya. Semua Via matkul online, itu ya? online. Iya. Oke. Jadi melalui e-learning ya? Jadi nanti soalnya sih sudah saya kirim ke fakultas. Ya. Jadi nanti saya upload, saya buatkan template untuk topik UTS ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan. Cukup jelas penjelasan saya? Jadi kuliah e-learning ini proses evaluasinya itu kan menggunakan case study ya, studi kasus atau berbasis project. Nah, saya pada pertemuan di kuliah SIM Digital ini saya memang tidak memilih berbasis project, tapi saya memilih yang studi kasus. Makanya studi kasus itu berarti Anda wajib mengisi forum diskusi. Berdasarkan diskusi, maka Anda juga wajib mengerjakan tugas baik secara individu maupun secara kelompok. Makanya tugasnya kadang-kadang saya minta untuk kelompok dan saya minta individu. Dan nanti UTS-nya juga larinya ke sana. Bentuknya adalah case study. Dan sebetulnya kalau Anda rajin mengerjakan tugas mengikuti kuliah ya, UTS itu sebetulnya mereview apa yang sudah diajarkan dan apa yang sudah diberikan berdasarkan pertemuan-pertemuan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Baik, ada pertanyaan? Untuk soal UTS-nya akan keluar di hari apa ini Pak? Hari Minggu depan kan? Iya. Ya. Berarti tepat hari Senin ya Pak? Iya, tetap seperti kuliah kan? Iya Pak, terima kasih. Waktu mengerjakannya juga karena case tadi ya, jadi tetap bersifat meskipun nanti kalau UTS sifatnya pasti individu ya, meskipun mungkin dari hasil case tadi sebelumnya. Jadi soal-soalnya itu sebetulnya ya soal-soal dari tugas-tugas sebelumnya. Cuman saya rangkum dalam bentuk case tadi. Ya. Kalau untuk yang kerja bagaimana ya Pak? Ya kan bisa diikutin kan e-learning. Enggak, kalau misalnya masuk shift sore gitu loh Pak. Kan saya kasih tempo kan biasanya. Oh. Ya Pak. Jangan khawatir. Saya fleksibel kalau saya. Ya. Tugas pun saya kasih tempo, UTS juga saya kasih tempo. Tetap semangat ya. Ya. Anda kerja kemudian tetap mau kuliah itu buat saya ada nilai positif tersendiri. Makanya saya fleksibel pada teman-teman yang bekerja. Ada pertanyaan lain? Nah, kalau tidak saya absen. Mateng, Ya. Kameranya dihidupin ya.
Ya supaya nggak ada yang protes nanti. Pak, saya masuk. Oh, mana buktinya? Sekarang kan di absen kan enak ada buktinya. Hari ini yang kuliah ada 35 orang ya. Kameranya dihidupin. Silakan. Ya. Silakan dihidupin kameranya. Ya. Ini jadi turun 34. Ada yang keluar ini. 1, 2, 3. Tuh, ada yang masuk lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih mahasiswa sekalian sudah mengikuti kuliah saya. Nah, dia masuk lagi nih. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat, jadi berkah buat pengembangan diri para mahasiswa sekalian, sobat mahasiswa sekalian, dan yang terpenting Anda tetap semangat ya, meskipun situasinya seperti ini, karena Anda generasi masa depan. Karena berdasarkan peramalan itu, Anda inilah yang nanti akan memegang peran penting di dalam kemajuan bangsa dan negara ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya selalu berdoa, semoga Anda nantinya semuanya akan menjadi orang yang sukses. Sukses dalam berkarir, sukses dalam berkarya, berwirausaha, dan sukses dalam kehidupan, dalam keluarga. Nah, itu semua kata kuncinya yaitu tadi. Tetap semangat, tetap bahagia, jalani hidup ini dengan bahagia. Bagi yang beragama Islam, ingatlah bahwa Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi, bahwa Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Jika berprasangka baik terhadapku, kata Allah, maka aku akan berikan kebaikan pada dirinya. Jika hambaku berprasangka buruk, ya itu keburukan, itu yang akan terjadi. Selama ini dalam pengalaman kehidupan saya selama setengah abad, itu apa yang kita khawatirkan, kemudian prasangkakan, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam masa depan kita. Maka hati-hatilah dengan prasangka Anda, khususnya terhadap Tuhan, terhadap Allah. Jangan sekali-kali sedikit pun Anda pernah meragukan kekuasaannya Allah, kekuasaannya Tuhan. Jangan sekali-kali Anda merasa bahwa Allah tidak bersama Anda, Allah tidak membantu Anda, Tuhan tidak membantu Anda. Jangan sekali-kali. Karena jika itu sampai terjadi, maka selesailah hidup Anda. Sebesar apapun Anda, sekuat apapun Anda, jika itu terjadi, menurut saya finish hidup Anda. Anda tidak akan pernah menjadikan kehidupan Anda menjadi baik di dunia maupun di akhirat. Dan ingat, Anda selalu minta kan sama Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah aku kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ingat, wow di situ, wow konjungsi, kausalitas, sebab dan akibat. Jangan pernah bermimpi akhirat Anda baik jika dunia Anda tidak baik, ya kan? Maka dari itu, selalulah berupaya untuk menjadikan kehidupan Anda ini semakin baik, dan semakin baik. Supaya nanti akhirat Anda nanti insya Allah juga akan semakin baik, karena akhirat itu merupakan akibat dari kehidupan kita di dunia. Saya kira itu, saya akan tutup dengan ucapan syukur Alhamdulillah dan doa, semoga para mahasiswa sekalian, sobat mahasiswa sekalian, selalu diberikan oleh Allah kesehatan, selalu diberikan oleh Allah keluasan berpikir, kejernihan hati, keluasan hati. Dan ini yang terpenting adalah selalu dekat dengan Tuhan, selalu yakin dengan Tuhan, selalu tetap semangat, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena orang yang berputus asa terhadap rahmat Tuhan itu adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, berarti temannya iblis, temannya setan.
Dan iblis dan setan itu sudah diusir dari dunia, dari surga akhirat maupun surga dunia. Makanya dia cari teman di dunia ini untuk dibawa ke akhirat nanti menjadi temannya dia di dalam neraka. Maka jangan mau jadi temannya iblis. Ya, maka dari itu jangan pernah berputus asa terhadap kehidupan Anda. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun problem yang kita hadapi, insya Allah selama kita yakin, selama kita tetap berusaha, maka masalah-masalah tersebut itu akan terurai. Dan ingat, hidup itu pilihan. Anda mau memilih susah atau Anda mau memilih bahagia. Dan saya ingatkan, Anda harus selalu memilih bahagia. Jangan lupa tersenyum. Ya kan? Orang-orang sekuler, jadi Singapura itu bisa sukses, itu dibangun dari sikap tersenyum. Kalau Anda baca di dalam ensiklopedianya Singapura, dia dibangun dari sikap ramahnya, itu dibangun dari sikap tersenyum. Maka jangan lupa, makanya kenapa Rasulullah mengatakan senyum itu ibadah. Biasakan kita itu tersenyum. Ya kan? Karena dengan senyuman kita, itu kita bisa membawa aura positif terhadap orang lain. Dan aura positif inilah akan membawa kehidupan-kehidupan kita yang positif. Jadi, untuk itu saya berdoa semoga para mahasiswa sekalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu sukses dalam kehidupannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya tutup dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak.